Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakaning Tiaswadia Muhammadno. Kali ini saya akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas atau confined space. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini terdapat outline-nya. Yang pertama yaitu pengantar bekerja di ruang terbatas, yang kedua yaitu klasifikasi dan karakteristik dari confined space, yang ketiga yaitu potensi bahaya di ruang terbatas, yang keempat regulasi terkait, dan yang kelima prosedur izin confined space, dan selanjutnya yang keenam yaitu ada pemantauan dan pengukuran atmosfer berbahaya, yang ketujuh yaitu penggunaan alat pelindung diri dan alat bantu pernapasan, dan yang kedelapan ada peran dan tanggung jawab tim kerja, dan yang kesembilan prosedur darurat dan rencana penyelamatan, dan yang terakhir yaitu simulasi dan studi kasus kecelakaan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengantar bekerja di ruang terbatas atau confined space. Nah, confined space itu apa sih? Jadi confined space adalah area yang memiliki akses terbatas dan tidak dirancang untuk dihuni secara terus-menerus. Tetapi confined space ini itu tetap memungkinkan seseorang untuk masuk dan melakukan pekerjaan tertentu. Nah, confined space ini dia memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena confined space ini memiliki resiko yang tinggi, maka dia membutuhkan prosedur kerja khusus untuk menjamin keselamatan kerja. Nah, contoh dari confined space ini bisa kita temukan pada tangki, pada silo, terus di pipa besar, sumur, hingga ke ruang bawah tanah. Nah, yang selanjutnya itu ada klasifikasi dan karakteristik. Nah, karakteristik utama pada confined space itu ada ventilasi yang terbatas, terus ada potensi kekurangan oksigen, terus ada juga paparan gas beracun. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu dibedakan menjadi dua. Dia berdasarkan tingkat bahayanya. Ada yang non-permit dan permit required. Nah, apa sih non-permit ini? Jadi non-permit pada confined space itu di mana ruang yang relatif aman meski terbatas aksesnya. Dia tidak ada resiko yang besar, tapi tetap terbatas. Nah, yang selanjutnya ada permit required. Nah, permit required pada confined space itu ruang yang memiliki resiko signifikan sehingga memerlukan izin kerja khusus untuk memasukinya, di mana tadi potensi bahayanya dia ada, dan sehingga untuk masuk ke ruang terbatas itu kita butuh izin. Nah, yang selanjutnya yaitu potensi bahaya di ruang terbatas. Nah, ruang terbatas ini menyimpan berbagai potensi bahaya yang tidak selalu terlihat secara langsung. Salah satu yang umum adalah atmosfer berbahaya seperti kekurangan oksigen, gas beracun seperti H2S, atau akumulasi gas yang mudah meledak. Nah, selain itu, dari kontaminasi seperti uap kimia, debu, dan partikel halus itu juga dapat membahayakan sistem pernapasan pekerja jika tidak ditangani dengan baik. Nah, ada juga nih bahaya lainnya seperti yang mencakup resiko fisik seperti ruang sempit, suhu ekstrim, pencahayaan yang minim, hingga resiko terjebak. Nah, seringkali bahaya-bahaya tersebut tuh ada yang tersembunyi juga atau hidden hazard seperti gas beracun yang terperangkap di karat atau lumpur, dan itu baru terdeteksi ketika sudah terlambat. Oleh karena itu, identifikasi bahaya sebelum dan selama pekerjaan menjadi langkah yang penting yang tidak boleh diabaikan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada regulasi terkait. Nah, pekerjaan di ruang terbatas atau confined space ini itu wajib untuk mengikuti regulasi yang berlaku agar keselamatan kerja terjamin. Nah, di Indonesia sendiri hal ini tuh udah diatur dalam
Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang mewajibkan identifikasi ruang terbatas, pelatihan pekerja, prosedur izin kerja, serta persiapan alat pelindung dan rencana evakuasi. Nah, tujuannya itu untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan setiap individu yang terlibat. Nah, tadi kan di Indonesia, nah secara global juga sudah diatur nih di OSHA. Nah, dia tuh di mana dia memberikan pedoman serupa dengan menekankan pada evaluasi resiko, pengawasan atmosfer, serta dokumentasi prosedur masuk atau SOP. Nah, kedua regulasi ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun budaya keselamatan kerja yang aktif dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada prosedur izin atau entry permit. Nah, entry permit ini adalah dokumen wajib sebelum memasuki ruang terbatas atau confined space. Nah, di mana entry permit ini berfungsi sebagai bukti bahwa seluruh syarat keselamatan telah dipenuhi. Nah, dokumen ini mencantumkan identifikasi ruang, tujuan pekerjaan, nama pekerja, hasil pengukuran atmosfer, dan daftar APD yang digunakan. Nah, prosedur ini dimulai dengan pengisian formulir, pengecekan atmosfernya, hingga verifikasi oleh penanggung jawab selama pekerjaan berlangsung. Nah, seorang petugas jaga itu bertugas untuk memantau dan memastikan prosedur tetap berjalan. Nah, di entry permit ini juga harus dicabut setelah pekerjaan selesai untuk menjamin tidak ada pekerja yang tertinggal dan ruang aman untuk ditinggalkan. Nah, yang selanjutnya itu ada pemantauan dan pengukuran atmosfer. Nah, sebelum masuk ke ruang terbatas atau confined space ini, itu wajib dilakukannya pemantauan atmosfer. Nah, alat yang digunakan adalah gas detektor, di mana gas detektor ini berfungsi untuk mengukur kadar O2, H2S, CO, seperti itu. Dan selanjutnya di sini lakukan blower in out untuk sirkulasi udara. Lalu untuk pengujian awalnya atau tes awalnya bisa menggunakan stick gas test dan juga selang. Nah, terus ketika alarm pada alat sudah menyala atau alarm berbunyi, maka pekerja tidak boleh masuk dan perlu menggunakan SCBA untuk pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya di sini ada penggunaan APD dan alat pernafasan. Nah, pekerja ini wajib menggunakan APD standar seperti helm, sarung tangan, coverall, sepatu safety, dan juga ada tambahan alat seperti harness dan tripod yang digunakan untuk evakuasi. Nah, jika ditemukan gas beracun nih, maka pekerja harus menggunakan SCBA atau self-contained breathing apparatus. Nah, di sini fungsinya itu agar bisa bernapas dengan aman di ruangan yang terdapat gas beracun. Nah, selanjutnya ada gas detektor yang juga harus selalu dibawa masuk untuk pemantauan berkala. Yang selanjutnya ada peran dan tanggung jawab tim kerja. Nah, setiap anggota tim kerja memiliki peran yang berbeda dan penting, di mana koordinasi tim ini sangat penting, di mana semuanya harus tahu perannya masing-masing dan bekerja sesuai SOP-nya. Nah, di sini ada entran, di mana entran adalah pekerja yang masuk ke dalam ruang terbatasnya. Nah, terus ada attendant, di mana dia tuh seseorang yang berada di luar untuk memantau kondisi di luarnya, dan dia juga sebagai komunikatornya, di mana dia yang menjaga komunikasinya. Selanjutnya ada supervisor, di mana supervisor ini yang bertanggung jawab terhadap prosedur dan izin kerjanya. Terus selanjutnya ada emergency team, di mana
emergency team ini dia yang siaga di lokasi dengan perlengkapan SCBA dan alat evakuasi yang lengkap. Dimana tadi koordinasi dan komunikasi tim yang baik antara anggota tim menjadi kunci utama dalam keselamatannya. Nah, selanjutnya itu ada prosedur darurat dan rencana penyelamatan. Nah, dalam lingkungan confined space, situasi darurat bisa terjadi kapan aja, seperti kebocoran gas beracun, kekurangan oksigen, atau pekerja yang tiba-tiba pingsan. Nah, oleh karena itu, prosedur darurat harus disiapkan secara matang sebelum pekerjaan dimulai. Nah, itu ada apa aja? Yang pertama di situ ada rencana evakuasi, terus jalur keluar darurat, terus harus menyiapkan peran tiap anggota tim, lalu menyiapkan peralatan lengkap termasuk alat komunikasi, tandu, serta SCBA untuk penyelamatan cepat dan aman. Nah, penting juga nih untuk menempatkan petugas dan pengawas di luar ruangan terbatas, dimana yang dia tuh bertugas untuk memantau kondisi di dalam, mencatat siapa saja yang masuk, dan siap menghubungi tim penyelamat jika terjadi sesuatu. Nah, latihan atau drill penyelamatan ini sebaiknya dilakukan secara berkala agar semua tim terbiasa dan tidak panik saat keadaan penting. Nah, selanjutnya di sini ada simulasi dan studi kasus. Nah, di berita ini terdapat berita terkait ketiga karyawan tewas di dalam tangki limbah di sini di PT PPLI di Riau tanggal 24 Februari 2023. Nah, pada tanggal 24 Februari 2023, tiga pekerja PT Prasada Pramunah Limbah Indonesia atau PPLI di Rokan Hilir tewas setelah masuk ke tangki air limbah tanpa izin kerja, tanpa gas tes, dan tanpa pengawasan langsung, di mana korban pertama jatuh saat memasuki tangki, dua lainnya berusaha menolong dan ikut terjatuh. Semua meninggal. Tidak ada rencana kerja tertulis, tidak ada deteksi gas, SOP tidak dipatuhi, dan izin kerja tidak diterbitkan. Nah, studi kasus ini menjadi pengingat nyata bahwa prosedur keselamatan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mutlak. Nah, ketidaksiapan dalam menghadapi potensi bahaya di confined space dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Tidak hanya perencanaan kerja, pengujian atmosfer, dan izin kerja yang memperbesar resiko secara signifikan. Nah, pelajaran penting dari kasus ini adalah pentingnya menjalankan sistem izin kerja PTW secara disiplin, memastikan semua pekerjaan memiliki pelatihan masuk ruang terbatas, melakukan deteksi gas, serta menyediakan pengawasan ketat selama pekerjaan. Oke, dari seluruh pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan di ruang terbatas ini sangat beresiko. Nah, tapi resiko itu dapat dikelola jika kita mematuhi regulasinya, menjalankan SOP dengan disiplin, dan selalu mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Karena pada akhirnya keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi tanggung jawab kita semua. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.